Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang evaluasi penyuluhan. Jadi kalau kita sudah yang 4 seri terdahulu, yakni 2 kali pertemuan tentang persiapan dan 2 kali pertemuan tentang pelaksanaan. Sekarang seri kelima ini kita akan isi dengan evaluasi penyuluhan. Untuk mempermudah penyampaian, maka akan kita coba share screen. Seperti biasa, rekan-rekan yang karena sudah mempelajari terlebih dahulu materinya, jika ada pertanyaan nanti dicatat dulu, nanti pada sesi tanya jawab silahkan menanyakan. Kemudian pertanyaannya pun tidak terbatas pada seri kelima ini evaluasi, jadi masih boleh tentang persiapan, tentang pelaksanaan. Kita akan coba, kita pada seri ini akan mencoba membahas tentang evaluasi pelaksanaan dan evaluasi dampak penyuluhan. Jadi kalau kita lihat hasil perolehan angka kredit, HAPAK atau penetapan angka kredit, biasanya banyak rekan-rekan yang pada bagian ini, bagian evaluasi itu masih kosong gitu, jadi belum ada isinya. Nah, seharusnya semua kolom unsur kegiatan kita ada dilaksanakan. Maka untuk mencoba mengingatkan, kemudian mencoba untuk menggali kembali bahwa sebetulnya semua penyuluh itu bisa melaksanakan evaluasi. Maka akan kita bahas sedikit tentang evaluasi. Yang pertama, apa itu tujuan evaluasi? Jadi tujuan evaluasi sebetulnya setidaknya ada 5, yakni yang pertama kita mau mengukur perubahan perilaku dari sasaran penyuluhan kita. Jadi kalau disebut perilaku berarti yang berubah itu pengetahuannya, keterampilannya, atau sikapnya. Jadi pengetahuan itu bertambah tahunnya, keterampilan itu bertambah kebisaannya, kemudian kalau sikap itu berarti mau melakukan teknologi yang lebih baik, mau melaksanakan kegiatan dengan hasil yang lebih baik. Nah, kemudian tujuan kedua adalah kita menilai hambatan-hambatan apa yang dihadapi, kemudian yang ketiga efektivitas program yang kita dampingi, kemudian efektivitas pemecahan masalah yang telah kita lakukan melalui penyuluhan, dan yang kelima adalah penyempurnaan kegiatan penyuluhan. Nah, ternyata macam pertama adalah evaluasi pelaksanaan. Bisa teman-teman lihat di layarnya, evaluasi pelaksanaan itu adalah evaluasi yang dilakukan untuk mengukur perilaku. Nah, di sini bedanya antara pelaksanaan dan dampak. Ingat, kalau di pelaksanaan kita mengukur perubahan perilaku. Apa tadi perilaku? Perilaku tadi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Sedangkan di evaluasi dampak nantinya kita akan mengukur adalah produksi, pendapatan, dan tingkat kesejahteraan. Jadi di sini perbedaannya. Jika evaluasi pelaksanaan kita mengukur perilaku, pengetahuan, keterampilan, dan sikap, jika pada evaluasi dampak kita mengukur kenaikan produksi atau kenaikan pendapatan atau kenaikan tingkat kesejahteraan. Nah, kemudian apa yang dilakukan pada evaluasi pelaksanaan atau hal apa yang dapat dievaluasi? Jadi beberapa hal yang dapat dievaluasi setidaknya ada 4 untuk evaluasi pelaksanaan. Yang pertama adalah programa, jadi keseluruhan perencanaan penyuluhan itu dapat dievaluasi. Kemudian yang kedua adalah capaian IKU, indikator kinerja utama penyuluh perikanan, dapat dievaluasi. Yang ketiga adalah metode-metode yang dilaksanakan.
Misalkan saja kunjungan lapang, pertemuan kelompok, bimbingan pemecahan masalah, penumbuhan dan pengembangan kemampuan kelompok, penilaian kelas kelompok. Nah, kesemua metode itu dapat dievaluasi. Kemudian hal keempat yang dapat dievaluasi adalah materi penyuluhan. Jadi apakah materinya sudah disusun dengan baik, apakah sesuai dengan kebutuhan pelaku utama, kemudian apakah penangkapan atau pengetahuan pelaku utama meningkat. Jadi kalau pada evaluasi pelaksanaan yang dapat dievaluasi ada 4, yakni programa, capaian IKU, metode, dan materi. Sedangkan pada evaluasi dampak, jadi evaluasi kedua adalah evaluasi dampak. Berbeda dengan evaluasi pelaksanaan, kalau evaluasi pelaksanaan itu pada tahun berjalan. Jadi kita kegiatan tahun ini yang dilaksanakan tahun ini kita evaluasi di tahun ini juga. Boleh sebelum dilaksanakan, boleh waktu dilaksanakan, boleh setelah selesai dilaksanakan. Tetapi intinya pada tahun berjalan kalau evaluasi pelaksanaan. Sedangkan evaluasi dampak harus membandingkan antara dampak tahun ke tahun. Jadi minimal evaluasi ini membandingkan antara 2 tahun yang berbeda. Misalkan tahun 2018 dan tahun 2019. Kemudian apa yang dibandingkan, apa perubahan yang dievaluasi? Perubahannya adalah pada peningkatan produksi, pendapatan, kemudian atau tingkat kesejahteraan. Nah, di sini terjadi perbedaan yang mencolok antara evaluasi pelaksanaan dan evaluasi dampak. Kemudian ternyata ada satu lagi jenis evaluasi, yakni evaluasi spesifik lokasi atau evaluasi ketiga. Evaluasi ketiganya adalah evaluasi spesifik lokasi. Pada prinsipnya evaluasi spesifik lokasi adalah evaluasi pelaksanaan atau evaluasi dampak yang dilaksanakan pada lokasi pengembangan perikanan tertentu. Jadi hanya boleh evaluasi pelaksanaan ataupun evaluasi dampak yang dilaksanakan pada wilayah pengembangan perikanan tertentu. Misalnya kalau di tempat saya itu ada Kampung Iwak Mentaos, jadi kawasan mandiri Kampung Iwak Mentaos. Jadi misalkan di kawasan tersebut, di wilayah kerja tersebut dilakukan evaluasi, maka nanti disebutnya evaluasi spesifik lokasi. Evaluasi yang dilaksanakan adalah evaluasi pelaksanaan ataupun evaluasi dampak. Kemudian apa saja sih kegiatan evaluasi itu? Nah, jika ditanya begitu, demikian, maka jawabannya adalah setidaknya ada 5 langkah dalam evaluasi. Yakni yang pertama, menyusun instrumen. Jadi setiap langkah evaluasi ini ada angka kreditnya. Jadi menyusun instrumen nanti ada angka kreditnya. Kemudian mengumpulkan, mengolah data ada angka kreditnya. Analisa data ada angka kreditnya. Kemudian membahas evaluasi ada angka kreditnya. Menyusun laporannya ada angka kreditnya. Sehingga misalkan saja pada evaluasi pelaksanaan, kita menyusun instrumen. Apa itu instrumen? Oh, ternyata instrumen itu alat yang digunakan untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi. Paling mudahnya instrumen itu berupa kuesioner atau daftar pertanyaan. Kemudian yang langkah kedua adalah mengumpulkan dan mengolah bahan evaluasi. Setelah nanti instrumennya kita gunakan, kita tanya misalkan melalui wawancara, kita tanya berdasarkan instrumen kita tadi, berdasarkan daftar pertanyaan, maka jawaban dari orang atau sasaran suluh atau pihak terkait penyuluhan kita kumpulkan jawabannya kemudian diolah menjadi bahan evaluasi. Setelah diolah, nanti kita analisis sederhana seperti pada seri 1. Kita dapat menggunakan analisa pohon masalah, atau analisa SWOT, atau analisa HP, analytical
hierarki proses, atau analisa lain yang dapat yang bisa kita gunakan, misalkan pakai aplikasi SPS 19 dan lain-lain. Kemudian diskusi. Setelah ada data evaluasi, diolah, kemudian dianalisa sehingga memberikan suatu makna tertentu, kemudian hasil tersebut dibahas, didiskusikan. Nah, di sini nanti dapat memperoleh angka kredit untuk penyaji, pembahas, narasumber maupun pesertanya. Setelah didiskusikan, hasil akhirnya disusun berupa laporan evaluasi. Format standar pada laporan evaluasi terdiri dari pendahuluan, metodologi, hasil pembahasan, kesimpulan, dan saran. Metodologi ini kalau zaman dulu bisa juga pelaksanaan. Jadi pendahuluan, pelaksanaan, hasil, dan pembahasan, kesimpulan, dan saran. Tapi kalau zaman sekarang disebutnya metodologi. Jadi keseluruhan metode dan teknik yang digunakan seperti waktu dan tempat, metode, proses, langkah-langkah. Nah, ini contohnya. Instrumen. Jadi waktu menyusun instrumen, yang pertama, langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita harus menentukan aspek apa yang dievaluasi. Tadi dievaluasi pelaksanaan, ini kan contohnya evaluasi pelaksanaan. Di evaluasi pelaksanaan yang dapat dievaluasi tadi ada 4. Yang pertama programa, yang kedua itu IKU, yang ketiga metode, yang keempat adalah materi penyuluhan. Kita contohkan misalkan kita mau mengevaluasi programa. Jadi programa tahun lalu kita evaluasi untuk menyempurnakan programa tahun sekarang. Jadi aspeknya apa? Oh, ternyata aspek yang mau kita evaluasi adalah penyusunannya, pelaksanaan programa di tahun lalu, kemudian capaian dari programa tahun yang lalu. Jadi jika 3 ini aspeknya, jadi yang pertama tadi aspeknya, yang kedua kita harus membuat indikatornya. Nah, indikatornya atau variabel-variabel apa yang bisa menjelaskan 3 hal tadi. Yang tadi 3 hal di aspek adalah penyusunan, pelaksanaan, dan capaian programa. Kita terjemahkan ke dalam indikator atau topik-topik khusus dalam aspek penyusunan programa. Misalkan pengumpulan dan pengolahan data, analisis data, penyusunan peta usaha perikanan, rencana usaha bersama, perumusan masalah, tujuan sampai penyusunan rencana kerja. Misalkan hal ini yang mau kita evaluasi. Jadi inilah indikator-indikatornya. Nah, nantinya setiap satu buah indikator diterjemahkan dalam bentuk pertanyaan. Penerjemahan dalam bentuk pertanyaan tadi disebut nantinya adalah kuesioner atau daftar pertanyaan. Nah, daftar pertanyaan itu nanti bisa dipilih dari 8 kelompok ini. Misalkan pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka itu misalkan, pernahkah Anda menyusun programa, tapi kita tidak memberikan pilihan jawabannya. Jadi dia boleh menjawab bebas, pernah, tidak pernah, atau bebas aja. Itu disebut dengan pertanyaan terbuka. Jika pertanyaan tertutup, maka nanti kita beri pilihan di jawabannya, ya atau tidak, atau sudah atau belum. Kemudian pertanyaan tertutup itu ternyata bisa pilihan 2 jawaban, ya atau tidak. Kemudian pilihan 3 jawaban bisa setuju, ragu, tidak setuju. 5 jawaban sangat berdampak jika menghitung dampak. Berdampak, cukup berdampak, kurang berdampak, tidak berdampak. Kemudian jika analisis SWOT itu terdiri dari 6 pilihan, jadi nanti jika analisanya pakai SWOT, maka nanti sangat kurang, kurang, cukup, agak baik, baik, dan sangat baik. Kemudian jika pakai AHP nanti analisisnya, maka ada 18 pilihan jawaban, skala 9 masing-masing jawaban, jadi ada 18. Nah, inilah beberapa contoh sederhana analisa data. Kalau tadi kan instrumennya, ini analisa datanya. Contoh sederhana aja dalam satu buah kasus. Jadi misalkan penggunaan pohon masalah,
Jadi jika ke bawah rumusnya disebabkan oleh, kemudian jika ke atas rumusnya menyebabkan. Yang disebut akar masalah adalah permasalahan paling bawah yang tidak bisa turun lagi. Ini kalau contohnya hanya 3 tingkat. Kemudian yang diselesaikan di penyuluhan harusnya akar paling bawah. Jadi apakah sudah kita selesaikan permasalahan terbawah? Nah itulah yang akan dievaluasi. Kemudian ini kalau yang memakai AHP, Analytical Hierarchy Process. Kemudian ini kalau menggunakan analisa SWOT, berupa kelebihan, kekurangan, peluang, dan ancaman. Saya kira demikian, jadi materi hanya untuk memancing diskusi. Nanti silahkan teman-teman mengembangkan diskusinya. Nah, nanti kita akan diskusikan. Demikian saya sampaikan. Mohon maaf jika salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke moderator. Oke, terima kasih Mas Fahrur. Teman-teman, sebentar ya. Ini sudah ada 114 partisipan ya teman-teman. Kita foto dulu ya sebentar ya. Bukti ya. 1, 2. Oke. Ada 5 slide. 1, 2. Oke, 1, 2. Lagi. Siapa dia? Ada yang ngeraisan kok tiba-tiba turun, apa orangnya udah keluar ya? Oke, siapa teman-teman silakan boleh di-chatting juga ya. Silakan. Om Swastiastu. Siapa? Iya. Mbak Ade. Mbak Ade mau nanya. Ya, ini Oke, kepada silakan. Selamat sore kepada teman-teman, khususnya Mbak Triana juga Mas Fahrul. Yang ingin saya tanyakan ini tentang evaluasi pelaksanaan. Di evaluasi pelaksanaan itu yang diukur adalah perilaku, pengetahuan, dan keterampilan. Kira-kira alat ukurnya itu apa yang kita gunakan? Mohon penjelasan. Terima kasih. Siap. Alat ukurnya, jadi tadi kalau kita kembali, sebetulnya kalau alat ukur utama adalah bisa menggunakan taksonomi Bloom. Jadi pembagian tingkatan pengetahuan atau keterampilan dan sikap bisa dicari di internet. Atau yang kedua sekarang yang kekinian namanya perilaku berdasarkan indikator kinerja. Jadi kriteria unjuk kinerja KUK. Jadi yang pernah mengikuti sertifikasi pasti sudah mencoba. Jadi nanti coba saja dicari di Google. Yang pertama adalah taksonomi Bloom. Jadi tingkatan pada penambahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kedua juga dicari kata-kata kerja dalam kriteria unjuk kinerja, unjuk kerja. Nah, yang tadi, kemudian yang dua tersebut, jadi misalkan saja pengetahuan nanti akan ditemukan ada 6 tingkatan. Jadi tahu, paham, mengerti itu akan beda nanti tingkatannya. Nanti ada tabelnya, jadi ada tabel, jadi akan lebih mudah membayangkan nanti kalau mendownload dulu atau tadi kerja dan kriteria unjuk kerja. Kebetulan belum bisa saya tunjukkan di sini, soalnya harus keluar dari layar. Ya, demikian Ibu. Ya, terima kasih Mas Farur. Mungkin Mbak Maylin F1 mau nanya, asik makan nih kayaknya. Atau teman-teman yang lain, Mbak Nafriwati Dahlan, ada yang mau ditanyakan? Pakaian lengkap APD kayaknya. Belum ada ya? Ayo Bang Robi, ada lagi? Silakan raise-hand atau enggak di kolom komentarnya. Komentarnya. Halo. Oh ini dari Tommy Lama Nepa. Silakan Bang. Mic-nya dihidupin aja. Silakan Bang kalau mau langsung tanya. Bang Tommy, saya buka ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini saya mungkin ingin menanyakan yang sesi kemarin saya tidak bisa mengikuti. Untuk materi penyuluhan, itu ada, apakah penomorannya itu wajib agar bisa dinilai atau bagaimana? Terima kasih, itu aja. Ya, Mas Farur, dibuka dulu nih. Sorry. Apakah sudah terdengar? Sudah, oke. Jadi materi penyuluhan wajib ada nomornya jika kita menyusun materi penyuluhan lebih dari 5 buah. Jadi misalkan leafletnya kita membuat 6 buah misalkan. Folder 6 buah, bahan tayang 6 buah. Maka harus diberi nomor dan tahun. Penomorannya dari nomor 1 berurut. Misalkan leaflet ada 6 buah, berarti nomor leaflet pertama nomor 1 tahun 2020, yang kedua nomor 2 tahun 2020, dan selanjutnya. Penomorannya diulang pada folder. Jadi folder beda lagi, bahan tayang beda lagi, video beda lagi. Demikian. Baik, terima kasih. Ini dari Suyadi. Silakan mau bertanya langsung. Suyadi, silakan. Kalau enggak, saya bacain ya. Apakah ada batas waktu dalam penyusunan kegiatan evaluasi? Oke. Kalau ada dua macam tadi evaluasinya, evaluasi pelaksanaan, kemudian evaluasi dampak. Pada evaluasi pelaksanaan itu dilaksanakan pada tahun berjalan. Misalkan evaluasi pelaksanaan tahun 2020, jadi hanya boleh dilaksanakan di tahun 2020 dan 1 tahun setelahnya atau 2021. Jadi misalkan pada semester pertama 2021 kita melaksanakan evaluasi untuk 2020 boleh. Nah tadi yang pertama evaluasi pelaksanaan pada tahun berjalan atau 1 tahun setelahnya. Tetapi pada evaluasi dampak biasanya 5 tahun sebelum tahun sekarang sampai dengan 5 tahun setelah ini. Jadi untuk evaluasi dampak ringnya lebih jauh. Tetapi karena sulitnya untuk membandingkan 5 tahun sebelum dan 5 tahun sesudah, biasanya hanya 1 tahun sebelum dan 1 tahun sesudah. Jadi misalkan kita mengukur evaluasi dampak di 2020 hanya membandingkan tahun 2018 dan 2019 supaya lebih singkat. Padahal dia bisa tadi 5 tahun sebelum dan 5 tahun sesudah atau ringnya 10 tahun, tetapi biasanya karena menyingkat waktu, kita juga nggak sabar menunggu, kan masa buat evaluasi nunggu 10 tahun, jadi hanya 2 tahun sebelumnya, 2018 dan 2019. Demikian. Terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Mbak Ida Fitriana. Mau tanya langsung Mbak Ida, silakan. Mic-nya dibuka dulu. Mbak Ida Fitriana, saya panggil lagi. Iya, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fahrul Razi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang evaluasi dengan metode pengumpulan datanya melalui kuesioner, khususnya untuk persepsi, dan metode penghitungan persepsinya menggunakan skala Likert. Apakah itu cocok, Mas Fahrul Razi? Cocok aja, Ibu. Cocok ya? Iya. Berarti mudah-mudahan tidak salah selama ini membuat. Kemudian yang kedua, untuk profil kelompok, apa bisa dimasukkan jadi bahan evaluasi kelembagaan? Tadi kalau saran saya evaluasi pelaksanaan tuh hanya ada pada 4 buah, Ibu. Yang pertama perencanaan penyuluhan atau programa. Jadi masuknya nanti di sini, Bu, di programa dan perencanaan penyuluhan. Yang kedua itu pada IKU, capaian IKU penyuluh. Yang ketiga metode, yang keempat materi. Jadi yang Ibu tadi tanyakan masuknya nanti pada
perencanaan penyuluhan dan program. Demikian Ibu. Baiklah. Masih bisa lanjut Mbak Tri? Ya, silakan. Berarti kalau kita evaluasi IKU itu kolektif ya Mas, atau bisa per item IKU-nya? Bisa per item, bisa kolektif, hanya dievaluasi ini berlaku sama ketentuannya dengan persiapan. Jadi hanya dihitung 1 kali per tahun. Jadi misalkan kita mengevaluasi pelaksanaan, maka nanti hanya 1 kali per tahun. Jadi walaupun kita jenisnya banyak yang kita evaluasi, misalnya metode kita evaluasi, materi kita evaluasi, tapi di evaluasi ini hanya 1 jenis evaluasi per tahun. Jadi maksimal hanya 2, evaluasi pelaksanaan 1 kali, evaluasi dampak 1 kali, atau evaluasi spesifik lokasi 1 kali. Jadi 3, tapi dikali 5 jenis kegiatan tadi. Instrumennya sendiri, mengumpulkan data sendiri, analisa sendiri, membahas sendiri, laporan sendiri. Jadi maksimal 15. Tapi tadi pada evaluasi pelaksanaan hanya 1 item yang boleh dievaluasi. Walaupun boleh semuanya, hanya dihitung nanti 1 aja gitu. Demikian. Contohnya nggak Mas itu? Ada di seri ini kan, di seri ini kan ada di share contoh. Jadi ada bahan tayang dan ada contoh evaluasinya. 999 halaman. Siap, terima kasih. Mbak, karena baru bergabung ya, riwayat yang dulu nggak bisa dibaca berarti Mbak ya? Ya. Nanti di-share kembali, siap. Kembali Terima ya. kasih. Sama-sama Mbak. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Saya tunggu nih. Bentar. Mas Robi Betty, silakan ya. Bang, silakan mic-nya dibuka. Baik, selamat sore. Sore. Ya, mungkin pertanyaannya sudah dijawab oleh Mas Fahrul tadi. Oh gitu. Pertanyaannya, evaluasi ini apa kita rampung jadi 1 untuk dinilai atau masing-masing? Tapi jawabannya tadi sudah disampaikan tadi. Siap. Baik, terima kasih. Sama-sama. Kemudian 1 lagi, jadi menyambung yang Pak Robi Betty, jadi evaluasi ini tidak boleh dilaksanakan oleh 1 orang. Jadi harus oleh tim. Jadi nanti 1 evaluasi misalkan di kabupaten kota itu ber-5, jadi 5-5-nya masuk di situ. Nanti 5-5-nya dinilai angka kreditnya. Tapi nanti berbagi peran, jadi ada yang jadi ketua, ada yang anggota. Intinya evaluasi kalau ditulis hanya sendirian, disusun oleh 1 orang, tidak boleh, tidak akan dinilai. Karena tadi ada 5 tahapannya. Yang pertama bikin instrumen, yang kedua data, analisis data, membahas. Masa dia membahas sendiri, penyaji dia, peserta dia kan, moderator dia, jadi nggak mungkin. Jadi harus ada orang lain di dalam evaluasi. Demikian, terima kasih Pak Robi Betty sudah diingatkan. Makasih Bang, saya juga baru tahu loh ternyata evaluasi dampak nggak boleh sendiri, itu sangat nilai ya. Oke, selanjutnya ini Muhammad ingin bertanya langsung. Muhammad Auliawi, dibuka mikrofonnya. Silakan. Ya. Mana Bang? Sudah ini Pak, sudah dibuka. Oh, kecil banget Bang, kita bacain aja ya. Kecil banget. Jadi pertanyaannya yang seri kedua, hubungan antara indupak jika dilakukan sama pemecah apa dinilai? Oh, dia nanya seri 2 ini, udah jauh nih. Nggak apa-apa. Apa tadi Mbak itu? Yang seri hubungan antara dan dupak jika dilakukan sana dan pemecahan permasalahan dua-duanya dinilai. Oke. Seri 2 ini. Siap. Jadi anjang sana ya, sama pemecahan masalah itu harus dipilih salah satu. Misalkan gini, pada hari ini Senin 13 Juli 2020, kita misalkan datang kepada 4 orang. Bapak Andi, Bapak Budi, Bapak Cecep, dan Bapak Dedi misalkan. Nah dari 4 ini kita harus pilih
misalkan 4-empatnya masuk bimbingan pemecahan masalah, nggak apa-apa. Atau 4-empatnya masuk ke Anjang Sana juga tidak apa-apa. Atau 2 orang masuk Anjang Sana, 2 orangnya masuk bimbingan pemecahan masalah. Intinya tidak boleh 1 orang dibuatkan laporan 2. Jadi misalkan Pak Andi kita datangi pagi ini, bimbingan pemecahan masalah kita buat laporannya, Anjang Sana kita buat laporannya, nggak boleh. Jadi harus pilih salah satu. Nah, jika memilih salah satu, pilihlah angka yang besar, yakni bimbingan pemecahan masalah. Hanya jangan lupa bimbingan pemecahan masalah itu maksimal per tahun hanya 75. Sedangkan untuk Anjang Sana boleh 288 per semester. Atau jika per tahunnya lebih dari 500. Demikian untuk Pak Aulia. Terima kasih. Pak, makasih. Ini ada lagi laporan tahunan, apakah bisa dijadikan laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan, Mas? Oh iya, bisa. Nah, malah contoh pada evaluasi sekarang ini laporan tahunan sebetulnya yang dibuat evaluasi pelaksanaan untuk capaian IKU. Jadi sangat bisa. Oke, bentar. Terus dibalik nih. Sini sayang. Oke, sama. Ya, ada sekilas info dulu. Ini dari Bang Andi. Laporan evaluasi dampak dan evaluasi spesifik lokasi ada contohnya Mbak Moderator. Oh ya sudah, dia menjelaskan saja. Oke, ada lagi nggak teman-teman? Silakan mau bertanya, buka aja mic-nya. Oh ini, ada dari Mbak Siti Syamsuarti. Apakah sebelum menyusun bahan evaluasi perlu dibuatkan SK? Dan yang membuat SK siapa, Pak? Oke. Jadi pada prinsipnya semua kegiatan dalam Dupak itu dinilai jika ada pada rencana kerja penyuluhan. Jadi jika evaluasi itu sudah ada pada rencana kerja penyuluhan tahunannya, maka tidak perlu dibuatkan SK atau surat tugas. Tetapi jika belum ada, sebaiknya dibuatkan. Jadi yang paling baik malah bukan SK atau surat tugas, jadi surat undangan nanti. Hasan. Jadi undangan dari dinas atau koordinator mengundang untuk membahas hal tersebut. Jadi pada prinsipnya jika dibuatkan SK boleh, tetapi tidak wajib. Tadi yang wajib adalah ada pada rencana kerja tahunan. Tapi jika rencana kerja tahunannya tidak bisa diedit lagi, ya dibuatkan surat tugas. Jadi surat tugas ini pilihan kedua aja. Gitu. Hal yang lebih baik dari surat tugas adalah surat undangan pembahasan evaluasinya. Tapi kalau kepala dinasnya mau tanda tangan keduanya, ya nggak apa-apa, malah bagus. Tambah lagi tanda tangan pada laporan evaluasinya. Nah, lebih mantap. Demikian. Makasih, Mas. Ini ada mungkin Bu Etina mau tanya, evaluasi tingkat kecamatan apa bisa katanya? Jadi evaluasi itu mengikuti perencanaan. Jadi perencanaan itu basisnya adalah wilayah kerja. Sehingga di evaluasi juga per wilayah kerja. Jadi bisa dilaksanakan per wilayah kerja. Hanya tadi ada dua yang perlu kita hayati adalah yang pertama evaluasi dilaksanakan oleh tim. Jadi walaupun di satu wilayah kerja pasti mengikut sertakan penyuluh lain karena nggak boleh sendiri kan. Kemudian yang kedua adalah selain dilaksanakan oleh tim, jadi evaluasi ini adalah tahunan. Setiap 1 tahun hanya dihitung 1 kali. Jadi meskipun wilayah kerja kita misalkan 2, kemudian kita ikut evaluasi di wilayah kerja penyuluh lain, sehingga misalkan evaluasi pelaksanaannya ada 3 misalkan, tetap yang dihitung hanya 1 karena per tahun hanya 1 di 1 item evaluasi. Item evaluasi tadi ada 3, pelaksanaan sendiri, dampak sendiri, sama spesifik lokasi. Jadi hanya bisa maksimal dihitungnya 3 kali 5, tapi 3 kali 5 karena 5-nya ini yang pertama instrumen, yang kedua mengumpulkan mengolah data, yang ketiganya analisis data, yang keempat tadi pembahasan, yang kelimanya laporan.
Jadi maksimal 15 item butir kegiatan dan tidak bisa didouble. Jadi misalkan evaluasi wilayah kerja 2 kali ya tetap dihitung 1. Demikian. Baik, terima kasih. Tolong teman-teman yang mau nanya tentang seri 1 sampai seri 4 itu sudah lengkap di YouTube, tinggal dilihat saja dan juga tolong di-subscribe juga ya. Jadi saya tidak akan membahas tentang yang seri 1 sampai 4 ya, karena kita sudah kelas 5 sekarang. Ini ada dari Pak Rudin. Silakan mau langsung ini Mas interaktif. Pak Fahrudin Lombok, silakan dibuka aja mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Ini Pak Farwazi mau nanya, kan di dalam kita melakukan evaluasi pelaksanaan penyuluhan atau dampak pelaksanaan penyuluhan itu harus tim. Boleh nggak tim itu penyuluh bantu? Terima kasih. Boleh Pak, jawabannya boleh. Dan orang dinas juga boleh, misalkan penyuluhnya sendiri di kabupaten kota. Jadi orang dinas, orang kecamatan, BPP, yang penting ada aja Pak, jangan sendirian gitu Pak. Tim itu minimal berdua, jadi kalau nggak ada orang lain, cari teman gitu Pak. Jadi kalau istilah sekarang tuh Pak, jomblo ke laut aja gitu Pak, kalau sendirian. Ya demikian Pak. Siap Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Jomblo jangan ke laut ya teman-teman ya. Oh, Cari di darat masih banyak kok. Oke, ini Mbak Endang, mungkin Mbak Endang Sri Mulyawati, silahkan di open mic aja langsung bertanya ya. Mbak Endang. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Di sini saya ingin bertanya sedikit Pak, maaf, mengenai evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan perikanan. Di situ kan itemnya ada 3 Pak, mengumpulkan dan mengolah data, menganalisis dan merumuskan, terus mendiskusikan konsep hasil evaluasi. Di situ saya kayak nggak ngerti gitu, minta penjelasan dari Bapak kira-kira yang sekitar item-item itu mungkin ada penilaiannya masing-masing. Itu bagaimana Pak? Bisa minta penjelasan dari Bapak. Jadi siap. Penilaian masing-masing itu misalkan saja pengumpulan pengolahan data berupa data. Jadi data jawaban dan tabelnya. Jadi dibuat tabel aja. Udah jadi pengolahan data. Analisa data yang tabel panjang diberi arti. Oh ternyata misalkan peningkatan produksi pada wilayah kerja kita dari 2018, kemudian dilaksanakan penyuluhan 2019, rata-rata misalkan 100 kg misalkan per pelaku utama misalnya. Kemudian rata-rata peningkatan pendapatan misalkan 1 juta per orang per tahun misalkan. Jadi kalau di dampak kan hanya membandingkan antara produksi. Jadi produksi tahun 2018 kita bandingkan dengan produksi setelah disuluh di 2019. Kemudian kalau kalau pendapatan pada tahun 2018 kita bandingkan dengan pendapatan di tahun 2019. Nah, kenaikan tersebut disebut dengan evaluasi dampak setelah penyuluhan. Nah, jadi kalau yang mengumpulkan mengolah berupa data olahan, kalau analisa berupa tabel yang diberikan arti tertentu, yang tadi seperti naik pendapatannya, naik misalkan produksinya, kemudian kalau isinya berupa daftar hadir, jadi fisiknya yang surat undangan pembahasan, kemudian daftar hadir pembahasan, laporan singkat tentang apa yang dibahas. Jadi laporan 1-2 lembar aja tentang siapa mengusulkan apa, kemudian perbaikannya di mana. Jadi ada 3 tadi, surat undangan untuk pembahasan, kemudian daftar hadir, yang ketiganya laporan singkat, khusus untuk pembahasan. Nanti kalau laporan keseluruhan, nanti ada lagi yang kredit tersendiri, membuat laporan evaluasi dampak. Oke, demikian Ibu. Terima kasih Pak. Sama-sama. Silakan Mbak Elva, ada yang mau ditanya nggak Mbak Elva Nurmili? Dari tadi kayaknya ini banget ya, serius gitu mukanya. Silakan dibuka aja kalau mau tanya. Atau Muhammad Aulia ini, dari tadi cengar-cengir, peserta yang paling bersemangat sekali ini. Silakan Bang, kalau mau ada yang ditanya.
Ya, silakan Mbak Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Pak Baru, saya mau nanya untuk evaluasi itu kalau misalnya dilaksanakan 3 orang, kan dilaksanakan dalam tim. Ya. Ini kan dalam tim itu 3 orang, apakah 3 orang itu laporannya sama atau bagaimana Pak? Ya, 3 orang itu laporannya sama, tetapi nanti dalam laporannya ada 1 sebagai penyaji, kemudian 1 orang sebagai pembahas, 1 orangnya lagi sebagai anggota. Jadi bagi peran aja ya. Gitu ya, Pak, Nanti di daftar hadir pembahasan pun nanti 1 orang jadi pembahas, dan pokoknya bagi peran lah, jangan semuanya jadi peserta gitu. Ya, siap. Terima kasih. Ini ada saran Mas dari Mbak Melin. Ada usul Mbak, kalau dapat selesai dari kegiatan ini sebulan sekali ada diskusi terkait aktivitas penyuluhan supaya kita lebih sering sharing masalah di lapangan. Silakan Mbak, kita kan ada grup ya, silakan bertanya di situ. Tapi kalau misalnya sekiranya pertanyaan itu sudah ada di seri 1 sampai 5, saya anjurkan lagi untuk menonton YouTube-nya biar ilmunya lebih resap lagi. Ya teman-teman, silakan kalau ada yang mau ditanya, Mbak Rosnita, mungkin ada yang mau ditanya Mbak, silakan open mic aja langsung. Mbak Eta tadi, Mbak Elpa masih mau nanya katanya. Oh, sorry. Silakan Mbak. Itu Pak, kalau tadi kan ada disebut surat undangannya itu bagaimana Pak? Surat undangan biasa aja Ibu, jadi untuk membahas evaluasi dampak tadi. Jadi boleh dari kepala dinas boleh, kabid boleh, atau koordinator penyuluh kita yang undang boleh. Siap. Ini untuk kegiatan pembahasan evaluasi dampak. Ya, betul. Mungkin ada masalah teman-teman ya. Kalau yang tidak berkoordinasi yang tidak akur ya teman-teman ya. Mudah-mudahan tolonglah dibaikin ya kepala dinasnya, karena kalau nggak ditanda-tangan kita semua itu berkas kita mabok kita teman-teman. Jadi supaya gimana caranya kalian merebut hati kepala dinas ya teman-teman ya. Oke, ada lagi ya yang mau bertanya? Mungkin Mbak Eslina Lina atau Mbak Endang Sri Mulia. Siapapun ini, diangkat aja tangannya. Atau Mbak Destri nih. Masih di kantor kayaknya Mbak Destri nih. Siapa ya? Bu Christian C. Ya, ada Bu. Terus kayaknya lagi bercerita tuh dengan temannya, asik ya. Kalau memang nggak ada yang mau ditanya, kita mau akhirin ini teman-teman. Rugi banget kalau bertanya. Tak nanya tak? Ya, silakan. Assalamualaikum Pak Baru Razi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andika Pak Baru Razi. Oh, siap. Narasumber kita bertanya juga. Pak, terkait dengan evaluasi tadi kan dikatakan tidak boleh 1 orang ya? Iya. Nah, berarti minimal 2 orang. Iya. Nah, terus untuk pembagian penilaiannya gimana itu? Apakah misal dalam mengevaluasi itu orang 2 sama-sama penyuluh muda. Siap. Nah, pembagian nilainya gimana itu? Sama-sama dapat 100%, Pak. Jadi misalkan 0,1 misalkan angkanya ya, misal saya nggak hafal angkanya, misalkan 0,0058. Nah, ya. Jadi masing-masing mendapatkan sebesar itu, Pak. Jadi sama-sama dapat ya. Kemudian berbedanya nanti hanya pada pembahasan. Penyaji sama pembahas nanti beda nilai. Itu pun sedikit juga 0, berapa gitu kan. Iya sih. Yang pembahas 0,0058, yang 2 orang itu yang satunya 0,50 aja. Iya. Nah, jadi angkanya sebetulnya kecil. Kalau saya mensiasatinya, jadi semua evaluasi itu saya susun dalam bentuk artikel atau makalah. Kemudian nanti artikel makalah itu kalaupun tidak diterbitkan dalam majalah yang ada ESSN-nya, angkanya nanti 2,5. Jadi sendiri pun angkanya 2,5.
Kalau nanti majalahnya ber-ESSN, angkanya 6. Jadi kegiatannya sama kayak tadi, cuman kita nggak dapat angka 0,0, langsung aja bulat 2,5 atau 6. Kan lebih tinggi nilainya. Nah, nanti ini kita bahas yang lebih ini lanjut. makalah ya? Ya, yang lebih lanjut. Minimal 10 makalah ya? Ya, itu bisa juga, tapi kalau bisa yang jangan ngambil yang minimal 10 itu kan angkanya 4 kalau nggak salah tuh. Kalau bisa, kalau bisa ngambil yang atasnya, yang artikel makalah di majalah, langsung angkanya 6. Nggak usah membuat minimal 10-nya gitu. Satu buah aja, setiap satu buah artikel makalah nilainya 6. Atau ngambil yang di bawahnya, ada yang angka 2,5. Setiap artikel makalah di dalam majalah yang didokumentasikan di perpustakaan, nilainya 2,5. Kalau ngambil yang 4 itu minimal 10. Nanti capek sendiri bikin 10 kan gimana. Cuma kan lebih gampang Pak, kalau yang makalah yang 4-10 itu lebih gampang Pak, hanya cuma minimal 2 halaman. Iya, tapi kali 10 kan. Nah, kemudian nanti itu di dalam buku tuh, bukti fisiknya kan buku, nanti berlaku halaman minimal 40 lagi. Iya, betul. Iya. 40 itu kan sudah kumulatif dengan daftar hadir, daftar Enggak, 40 itu isi, 40 isinya doang. Oh, isinya doang Pak ya? Iya, betul. Tetapi nanti sebetulnya mengurus ESBN itu mudah. Jadi kalau ESBN itu hanya perlu sekitar 2 minggu. Nanti bisa dinas kita daftarkan sebagai penerbitnya majalah, atau DPC IPKANI kabupaten apa gitu, atau DPD IPKANI provinsi apa, boleh nanti. Nanti kita akan bahas itu khusus di seri 8. Jadi kalau ESBN malah lebih mudah lagi, hanya perlu 15 menit sampai 3 hari sudah keluar nomor ESBN-nya. Nanti kita bahas itu di seri nomor 8. Siap. Makasih Siap. Pak Baruruzi. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari teman-teman, nah saya bilang ya, karena yang baru gabung ini sangat dirugikan sekali ya teman-teman. Jadi kalau memang kalian banyak pertanyaan, ada baiknya memang seri kemarin bergabung teman-teman. Tapi kalau memang masih menyangkut, silakan aja boleh japri Mas Faru Razinya langsung, atau bisa bahas di grup Dupak ya. Eta nyindir etanya. Ya, nyindir eta. Oke. Bukan nyindir, langsung to the point. Ntar dulu nih. Tadi ada yang nanya ya. Langsung aja, kalau ada yang pertanyaan ya teman-teman. Silahkan ditanya, dibuka aja mikrofonnya. Ini Mbak Rosnita Nita ini, silakan Mbak. Dibuka mikrofonnya Mbak Rosnita. Ya, Assalamualaikum Pak Faru Razi. Waalaikumsalam Ibu. Ya Ibu silahkan. Ya, ini saya kadang-kadang ragu tentang spesifik lokasi dan menemukan instrumen dari spesifik lokasi itu dan outline pembuatan laporannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Jadi seperti yang kita jelaskan sebelumnya, spesifik lokasi itu boleh berupa pendanaan atau evaluasi dampak, tetapi pada kawasan pengembangan tertentu. Misalkan di kabupaten kita ada yang ditetapkan sebagai kawasan minapolitan misalkan, berarti yang di situ tuh yang boleh. Atau di kabupaten kita ada kawasan yang disebut dengan kampung tematik, misalkan kampung ikan, kampung mancing, atau kampung-kampung lainnya lah. Kan sekarang ada kayak kampung pelangi misalkan warna-warni, nah ini ada kekhususan ikannya. Nah, maka spesifik lokasi tadi bisa dilaksanakan pada pengembangan kawasan tertentu. Jadi boleh berupa evaluasi pelaksanaan atau evaluasi dampak. Jadi demikian Ibu. Jadi boleh saja mau pilihan antara dua, pelaksanaan atau dampak, tetapi tempatnya khusus di kawasan yang ditetapkan sebagai pengembangan perikanan tertentu. Demikian Ibu.
Oke. Oke, bagaimana kalau contohnya di daerah kita ada konservasi ikan larangan kayak gitu, bisa Ya, dijadikan ya bisa Ibu. Wah itu betul. Spesifik lokasi itu Ibu, kan khusus ada di Sumatera Barat misalkan. iya ikan Di garing gitu. ya di Kalimantan kan nggak ada yang gitu. Nah itu bagus Ibu, siap. Oke, siap. Terima kasih Pak Farul. Sama-sama Ibu. Terima kasih Mbak Rosni. Itu Judin itu fotonya atau lagi santuy memang ya? Banget tuh kayaknya santuy di pantai gitu Pak ya. Oke, ada lagi nggak teman-teman? Pak Altar nih baru gabung nih. Ada nggak Pak yang mau ditanyain? Silahkan dibuka aja mikrofonnya, nggak usah malu-malu ya. Mumpung bertanya itu adalah gratis. Ayo teman-teman, silahkan. Ya, silahkan siapa aja dibuka mikrofonnya. Abang Muhammad Aulia nih dari tadi menggebu-gebu nih. Silahkan Bang. Nanti ini pula ini. Silahkan Bang. Ini buka aja kalau mau ditanyain. Tuh, saya panggil tuh Bang. Silakan. Suaranya mana ya? Kok nggak ada suara ya? Bang Muhammad Aulia. Oh, nggak nanya, nggak jadi. Ya udah. Silakan teman-teman, saya kasih kesempatan lagi bertanya ya. Silakan bertanya. Masih yang baru bergabung dengan kita. Ada lagi kah yang mau bertanya? Silakan ya, karena waktu jam lagi. Jika kalau memang kalian tidak bertanya, alangkah ruginya ya kita tutup materi evaluasi ini. Teman-teman, Mbak Iriana, Agus, ada yang mau ditanyain? Atau Mbak Renosa TV, silahkan. Nah, kalau nggak ada yang tanya lagi, awas lagi ya yang nanya di grup tentang evaluasi dampak ya. Nggak dapat sertifikat ya dari hostnya ya. Mungkin siapa nih tim Medcom ya? Silahkan linknya dikasih dulu ya. Link absensi untuk sertifikat silahkan di-share di sini di grup, di Zoom, bukan di grup. Kalau di Zoom di grup nanti orang dapat juga dia. Silakan teman-teman. Ada lagi Ektina mau ditanya lagi Bu Ektina? Silakan dibuka aja mikrofonnya. Nah, terima kasih Mbak Triana. Selamat sore semua teman-teman, Mas Roji. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana sebaiknya dalam hal kita membuat instrumen? Apa ada petunjuk yang lebih akurat bagaimana kita membuat berbagai instrumen untuk berbagai kegiatan evaluasi yang kita laksanakan, dan fokusnya, apa indikatornya atau apa yang harus kita fokuskan dalam membuat instrumen itu. Oke, siap Ibu. Jadi kalau instrumen itu bagiannya hanya ada 3. Yang pertama, misal kita mau mengevaluasi pelaksanaan misalkan capaian IKU. Jadi capaian IKU kita di tahun lalu misalkan. Kira-kira aspeknya apa aja nih? Aspek untuk melihat capaian IKU. Oh, ternyata aspek capaian IKU itu ada 14 sesuai jumlah jenis IKU, kan ada 14 tuh. Penumbuhan kelompok, pengembangan kelompok, penilaian kelompok, dan lain-lain, peningkatan produksi, UMKM. Nah, itu disebut dengan indikator. Jadi yang pertama tadi aspek, yang kedua indikator. Nah, setelah indikatornya jadi, buatlah daftar pertanyaan. Kemudian daftar pertanyaan ini bebas aja. Boleh kita pilih yang pertama, pertanyaan bebas. Misalkan, apakah IKU 1 Anda sudah tercapai, berapa orang yang meningkat produksinya, misalkan pertanyaannya itu kan bebas. Jadi jawabannya boleh iya tidak, boleh jumlahnya 140 orang, 120 orang, atau 20 orang. Nah, itu disebut dengan pertanyaan bebas. Jika tidak pertanyaan bebas tertutup, maka diberikan pilihannya. Pilihan itu kalau pilihan 2 ya tidak,
Kemudian kalau pilihan tidak, ya sangat setuju, ragu-ragu, misalkan tidak setuju, pilihan 4, pilihan 5, dan begitu selanjutnya. Nah, untuk memilih pilihan pertanyaan, yang paling mudah aja bagi kita apa? Misalkan, paling mudah itu pilihan A, B, C, D, misalkan pilihan 4. Jadi, kita buat pertanyaan, ada pilihan jawabannya 4, A, B, C, D, misalnya. Jadi, untuk memudahkan kita juga, karena kita yang akan mengumpulkan dan mengolah datanya. Tetapi kalau agak terbatas, jadi sulit nih bikin pertanyaan, nanti ada jawaban pilihan. Jadi pilih saja pertanyaan terbuka, jadi hanya pertanyaan dikasih tanda tanya, jawabannya dikasih titik-titik, nanti ditulis apa jawaban dari narasumber maupun sampel yang kita ambil. Demikian, Bu. Saya ingin memastikan saja, apakah Bu Marwanompo setelah hadir bersama kita ya? Ya Mbak. Oke. Ingin bertanya aja mungkin waktunya. Oke. Bu Marwanompo ini ada materi ya Mbak ya, mau diiniin? Ya, masih bisa nih, masih 1 jam. Oh iya. Masih boleh. Mungkin saya hanya bertanya, Mas. Iya, saya bertanya. Kemudian kan ini mungkin pertanyaan saya banyak ya, perlu bisa kita pecahkan bersama. Siap. Jadi makasih Mbak Triana. Jadi di sini mungkin yang saya tanyakan, yang pertama mengenai instrumen. Nah, instrumen ini ada teman-teman yang melakukan, tetapi pertanyaannya sama, komoditinya saja yang berbeda. Umpamanya dia bandeng, terus laporannya yang satu udang, laporannya yang satu lele, yang satunya ikan mas. Nah, satu pertanyaannya itu instrumennya sama semua, hanya komoditi yang membedakan. Oke. Kemudian Ibu boleh dijawab satu-satu aja. Ya. Iya. Yang pertama tadi jawabannya boleh Ibu. Hanya kita jangan lupa ada 2 syarat pokok dalam evaluasi. Jadi yang pertama, evaluasi itu harus dilakukan oleh tim. Jadi sebetulnya kalau yang tadi 3 orang nggak usah saling contek, sebetulnya masuk aja 3-3-nya dalam satu buah laporan evaluasi. Yang kedua, syaratnya selain tim, evaluasi itu hanya dinilai 1 jenis per tahun. Jadi kalau evaluasi pelaksanaan hanya dinilai 1. Jadi meskipun komoditasnya banyak, tapi tetap juga nanti dinilai oleh tim penilai hanya 1 evaluasi pelaksanaan per tahun. Jadi sangat baik kalau cuman bikin 1 evaluasi pelaksanaan saja, tetapi semuanya dimasukkan dalam tim dan semuanya masuk aja di evaluasi itu. Jadi tidak usah copy paste, langsung dibuatkan aja namanya, yang satu ketua, yang satunya misalkan pembahas, yang satunya anggota. Sudah jadi, Bu. Demikian. Tengok nyamuk ya, Dek. Terus masih bisa? Masih bisa. Kemudian ini mengenai penilaian kelas kemampuan kelompok. Kan sudah ada instrumen yang dari Permen. Ya. Apakah umpamanya saya pakai itu atau bukan pakai yang ada di instrumen itu, apakah dinilai? Nah, kemudian kalau mau direkam sebenarnya harus umpamanya penyuluh itu mempunyai 20 kelompok. Yeah. Kan di situ minimal 5. Jadi 1 rekapan, 1 nilai. Jadi 5 kelompok direkap 1, apakah bisa dinilai 1 laporan? Ya, hanya itu dulu. Siap. Saya coba sebentar. Oke, yang pertama saya mencoba share screen dulu biar membayangkan hal yang sama. Jadi ini pada materi seri 1 ya.
Jadi kita misalkan tadi menilai kelas kemampuan kelompok. Jika saran saya bikin instrumen baru aja yang penerjemahan dari Kepmen 14 tahun 2012 seperti contoh yang ada di layar. Jika membuat instrumen ini dan dia adalah penyuluh madya, maka dapat angka 0,6. Ini cuma 3 lembar nih. 0,6 kan lumayan. Iya. Jadi saran saya instrumennya tetap berdasarkan Kepmen 14 tahun 2012 tapi dirubah. Kalau perlu file yang ini nanti kan saya kirim di grup, Ibu tinggal nanti ganti nama kabupaten kota sama tahun, jangan lupa. Kalau 2020 nanti ganti 2020 dan begitu selanjutnya. Nanti angka untuk 3 lembar ini tuh 0,6 untuk madya. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah kalau saya menyarankan, jadi yang mengumpulkan data, mengolah data, kemudian membahas pokoknya semua rangkaian kegiatan evaluasi yang 5 itu, kalau yang kita maksud adalah mencari angka kredit, maka sangat baik yang 5 ini tidak diajukan pada unsur evaluasi. Tetap dilaksanakan, tetapi diajukan pada pengembangan profesi pada bagian penyusunan artikel atau makalah. Angkanya jauh lebih besar. Meskipun nanti misalkan ada orang 10 membuat makalah masing-masing, meskipun tidak diurus ESBN-nya, tidak ada barcode-nya, angkanya setiap penulis itu 2,5 dibandingkan dengan yang evaluasi 0,01, 0,0 kecil kan? Nolnya berapa kali gitu. Sedangkan tadi hal yang sama diajukan sebagai makalah artikel 2,5 jika hanya didokumentasikan di perpustakaan. Jika menggunakan ESBN ada nomor ESSN-nya, maka nanti dapat angka 6 setiap kali melaksanakan evaluasi. Nah, kalau saya menyarankan jadi tidak usah terlalu ribet di pengolahan analisanya, nanti dibuat laporan masing-masing 0,0 nilainya, tapi langsung aja di satu kesatuan evaluasi itu dijadikan artikel atau makalah. Jadi nanti misalkan saja evaluasi pengembangan kawasan kampung ikan, misalkan Maros, sudah kayak gitu doang tuh, jadilah artikel atau makalah. Angkanya nanti kalau ada SSN-nya 6, jika hanya didokumentasikan di perpustakaan 2,5. Jadi jauh lebih tinggi. Kalau saran saya gitu, Ibu. Oh iya. Makasih Pak Farul. Nah, ini mengenai saya terlambat, ada kegiatan tadi juga sangat mendesak. Nah, ini hanya 2 kabupaten di Indonesia yang mewakili. Sedianya saya juga bawa materi pada hari ini, tapi insya Allah mungkin pertemuan ke depan kita membahas mengenai bagaimana intermedia dan temu-temu. Nah, di sini mengenai kita berbicara dengan evaluasi. Nah, kita kembali ke pembuatan profil. Nah, teman-teman banyak diwajibkan untuk menyusun profil kelompok. Ini sebaiknya bagaimana caranya untuk mendapatkan nilai angka kredit yang lebih banyak. Kan di situ mungkin mungkin ada beberapa. Pertama itu pengumpulan data, pelaksanaan kegiatan, kemudian evaluasinya. Nah, ini mungkin Pak Farul bisa menjelaskan bagaimana untuk mengevaluasi. Karena saya kira ini banyak teman-teman kita di se-Nusantara belum memahami di apakah sebenarnya itu profil kelompok. Saya kira itu, Dinda. Terima kasih. Siap. Jadi, saya coba share screen lagi. Salah lupa saya. Wah, lupa. Mohon maaf, jadi karena belum dibuka, itu sebetulnya jawabannya ada di seri nomor 2. Jadi hubungan antara IKU dan DUPAK. Jadi misalkan saja profil kelompok. Bagaimana supaya profil kelompok ini mendapatkan angka yang tinggi? Maka saran saya
meskipun bisa diusulkan dalam mengolah data, tetapi itu hanya dihitung 1 kali per tahun. Saya menyarankan tidak usah diusulkan di mengolah data, tapi profil kelompok ini usulkanlah pada merekap rencana usaha yang cuman selembar, formulir 10. Datanya ada di profil kelompok tadi. Kan yang apa? Tahunan, kebutuhan sarana produksi, semuanya ada di situ tuh, tinggal datanya dipindahkan aja ke format formulir 10. Nanti angkanya jauh lebih tinggi. 0, berapa gitu. Kemudian nanti yang akan dinilai adalah di sini per jenis usaha. Jadi misalkan ada 14 kelompok, maka nanti tidak dihitung 14 kali rencana usaha bersama, tetapi sesuai dengan jenis usahanya. Jadi maksimal hanya 5 per tahun. Apa 5 itu? Yang pertama kelompok budidaya ikan, yang kedua pengolah pemasaran, yang ketiga penangkapan ikan, yang keempat garam, yang kelima konservasi. Jika ada kelima-lima kelompok ini, maka RUB kita, rekap usaha bersamanya, nanti akan dinilai kelima-limanya. Jika hanya ada 3, misalkan budidaya, pengolahan, penangkapan, maka hanya dinilai 3 per tahun. Kemudian yang kedua, betul kata Ibu Marwah tadi, jadi sebaiknya profil ini dimasukkan ke dalam evaluasi, dan nanti di evaluasi itu ambillah evaluasi yang paling mudah adalah evaluasi dampak. Jadi berupa peningkatan produksi, jadi cuman membandingkan nih antara profil tahun 2019 dan profil tahun 2020. Apakah terjadi peningkatan produksi atau terjadi peningkatan pendapatan. Kan dua data ini sebetulnya ada di dalam profil kelompok. Jadi kita bisa melaksanakan evaluasi dampak. Nah, nanti tahapan evaluasi dampak tadi ada 5. Jadi misalkan saja tadi yang kita mengumpulkan, mengolah data, analisa data, pembahasan sampai evaluasi. Nah, saran saya tadi evaluasi itu tidak diusulkan di unsur evaluasinya, tapi diusulkan di pengembangan profesi. Jadi sebuah evaluasi dampak, jadi nanti judulnya evaluasi dampak penyuluhan perikanan pada kelompok perikanan di Kecamatan A misalkan. Nah, nanti disusun dalam artikel atau makalah, angkanya minimal 2,5, maksimal 6. Untuk menjadikannya maksimal 6 harus dalam majalah ber-ISSN. Nanti kita akan bahas sendiri pada seri ke-8, cara mudah pengurusan ISSN. Jadi yang pertama nanti mendaftarkan, misalkan dinas tempat kita dititipkan bekerja, dinas misalkan perikanan kabupaten apa, yang kita usulkan jadi penerbit, atau jika sulit DPD IPKANI Provinsi Sulawesi Selatan jadi penerbit. Nanti hanya butuh waktu sekitar 2-3 minggu, jadilah nanti DPD IPKANI Sulawesi Selatan jadi penerbit sebuah majalah. Nah, semua teman-teman yang mengusulkan artikel makalah di dalam majalah tersebut, setiap satu artikelnya 5-10 halaman saja, angkanya 6. Kan sangat mudah, nanti hanya menunggu 3 minggu, setiap orang yang nulis angkanya 6. Nanti kita akan bahas pada seri 8, cara mudah pengurusan ESSN. Kalau ESBN, misalkan ESBN hanya syaratnya kan buku minimal 40 lembar. Jika memang sajikan dalam 40 lembar, ini lebih mudah lagi. Mengurus ESBN hanya perlu 15 menit, jadi nggak sampai 1 jam, sampai dengan maksimal waktu itu 3 hari. Jadi kalau yang paling sibuk, orang di sananya orang yang mengawasi jalur pendistribusian buku di Perpustakaan Nasional sangat sibuk pun, dalam 3 hari nanti akan terbit ESBN-nya. Tapi kalau dia lagi tidak sibuk, kita lagi pas mengirimkan email, jadi semuanya karena online, 15 menit sampai 3 hari, insya Allah ESBN-nya selesai. Nah, demikian dari saya. Jika tadi bisa buku ber-ESBN, maka angkanya 12,5. Jika ternyata evaluasi kita buku. Ya, jadi kita bayangkan saja yang tadi tuh, yang
instrumen, kuesionernya misalkan berapa halaman sudah. Nanti datanya diolah berapa halaman lagi, dianalisa berapa halaman lagi kan, kemudian dibahas, dibikin laporannya. Jika sampai 40 halaman, maka usulkan menjadi sebuah buku. Jika tidak sampai 40 halaman, maka usulkan menjadi artikel atau makalah 5-10 halaman. Demikian saran dari saya. Masih ada Mbak, tapi mungkin masih ada teman-teman dulu, dipersilakan dulu Mbak. Halo Mbak Tira. Nggak apa-apa. Kalau misalnya masih ada unek-unek lagi, silakan aja Mbak. Oh iya. Ini ya, hanya sertifikat kita gratis, pokoknya sampai tanya. Ya, makasih Mbak. Ini hanya unek-unek dari teman-teman semua dari Lukan. Nah, ini sebenarnya apakah profil itu kan bisa kita pakai? Ini akan ada beberapa di dalamnya. Saya kira di profil itu semua kegiatan kita ada di sana, ada di profil itu. Makanya sebenarnya saya katakan bahwa kalau profilnya lengkap, itu sangat luar biasa pegangan kita bagi penyuluh. Karena data kita semua di situ ada. Nah, ini yang mungkin Mas Faruk bisa jelaskan. Ini tadi apakah bisa diambil sebagai perencanaan, pelaksanaan, kemudian evaluasi, dan terakhir tadi buku atau karya tulis. Di dalamnya itu ada juga yang penilaian kelas kemampuan. Apakah ini bisa juga dievaluasi tahun 2018, kemudian kita lagi menilai 2020. Apakah ini bisa diadakan evaluasi seperti tadi yang dikatakan bahwa bisa dari tahun kemarin ke tahun ini, bagaimana dampaknya? Apakah ada peningkatan atau bagaimana? Makasih Mas Faruk. Siap. Jadi profil kelompok tadi seperti jawaban pertama saya, meskipun memang bisa kita usulkan dari perencanaan, jadi dari persiapan nanti pada mengolah data. Tetapi saya menyarankan profil kelompok ini hanya diusulkan pada 2 tempat aja. Yang pertama di perencanaan, yakni adalah penyusunan RUB, jadi ada di data di profil kelompok itu berupa bahan baku yang dibutuhkan dan perkiraan produksi. Nah, itu disusun dalam bentuk RUB. Kemudian saran saya yang kedua adalah profil ini dievaluasi. Nama evaluasinya evaluasi dampak. Tetapi sebaiknya dalam pengusulan dupaknya nanti pada bagian unsur pengembangan profesi sehingga nilainya besar. Jadi karena ini ceritanya saran, maka saya menyarankan yang besar-besar aja. Nanti kan, ya itu yang pertama. Terus yang kedua, kelas kelompok. Dapatkah kelas kelompok dievaluasi? Sangat dapat tadi. Kalau kita coba flashback lagi, tadi materi kita, jadi dalam evaluasi pelaksanaan, ada 4 yang bisa kita evaluasi. Yang pertama adalah persiapan, atau dalam hal ini programa penyuluhan. Kemudian yang kedua adalah capaian IKU penyuluh perikanan yang IKU 14. Kemudian yang ketiga adalah metode. Dalam metode ini ya pertemuan kelompok, anjang sana, peningkatan kelas, penumbuhan kelompok, kemudian penilaian kelas kelompok, semuanya ada di metode penyuluhan. Yang keempat adalah materi penyuluhan. Leaflet, folder, bahan tayang, semuanya bisa dievaluasi. Jadi kelas kelompok sangat mungkin dievaluasi, cuman tadi kita harus menahan diri dievaluasi, jadi nggak usah banyak-banyak untuk dievaluasi karena ada 2 syaratnya. Evaluasi dihitungnya per tim, jadi oleh tim, jadi misalkan ada 1 orang teman saja membuat evaluasi, kita ikut nama, kita sudah masuk tuh. Yang kedua adalah dihitungnya 1 per tahun, jadi misalkan evaluasi pelaksanaan yang 4 macam tadi, walaupun kita buat ke-4-4-nya, programnya dievaluasi, kemudian ikut dievaluasi, metode penyuluhan dievaluasi, materi dievaluasi, maka hanya dinilai 1 per tahun. Maka sangat baik memperluasnya evaluasi pelaksanaan 1 kali, walaupun nanti misalkan evaluasinya pada kelas kelompok misalkan. Jadi metode dan materinya nggak usah dievaluasi lagi, karena tetap nanti dinilai cuma 1 per tahun. Kemudian
syarat yang yang berikutnya, kelas kemampuan kelompok tadi, sebaiknya evaluasi itu seperti saran saya sebelumnya, kita tetap laksanakan, tetapi nanti diusulkan pada unsur pengembangan profesi berupa makalah atau artikel. Jika kurang dari 40 halaman, jika lebih dari 40 halaman, maka usulkan dalam bentuk buku. Jadi kalau makalah artikel nilainya 2,5 sampai 6, kalau buku nanti nilainya 5 sampai 12,5. Ini orang belum di sini saja orang belum. Demikian, Ibu. Oh ya, makasih. Sama-sama, Ibu. Mungkin di yang lain, ini hanya kan saya pencerahan bagi untuk kita semua, supaya betul-betul tidak ada lagi saling menyalahkan. Oh, kenapa ini tim penilai banyak sekali saya yang masukkan, dinilai hanya sekian, gitu. Jadi saya kira sudah jelas tadi tahap-tahapnya bahwa hanya sekian, walaupun sebenarnya banyak yang kita usulkan, tetapi yang dinilai hanya satu kali, satu dalam 1 tahun. Betul. Mungkin dipersilakan yang lain, Mbak Tariana. Ya, terima kasih. Sabar ya warga penyuluh perikanan Ferlina. Padanya kayaknya semuanya pada dapat kalau yang hadir. Bersabar. Terus kalau panik aja ya, sertifikatnya nggak keluar. Memang untuk 100 orang dulu yang langsung namanya keluar, silakan dicek emailnya. Kalau emailnya salah berarti salah juga kalian ya. Jadi saya harap himbau juga ini silakan di screenshot ya. Screenshot bahwa memang membuktikan kalian hadir, teman-teman. Tuh dikasih lagi tuh ya. Kalau memang nggak bisa nanti linknya nanti dikasih lagi ya. Jadi yang berhak menerima sertifikat memang yang benar-benar hadir di Zoom. Ya teman-teman, kemudian mungkin nanti kita di hari Kamis ya, seri ke-6. Jika teman-teman masih ada pertanyaan, silakan masih ada waktu ya. Silakan raise hand teman-teman atau tanya di kolom komentar. Ya, absensinya nggak bisa, nanti kita dikasih ini link-link baru ya teman-teman. Silahkan, ada yang mau ditanya lagi selain seputar sertifikat dan absensi? Itu karena masalah teknis tim ya, tim yang lain ya. Bukan. Silakan. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Udah bisa lagi, absensinya udah bisa lagi Mbak Eta. Oke. Boleh Mbak nanya? Halo. Mau nanya? Iya, mau nanya. Itu kalau nggak pakai headset gimana ya? Karena kecil banget suaranya. Pakai headset Mbak, nggak bisa. Ya udah nggak apa-apa. Ya udah, deketin aja ke mic-nya. Silakan, Bang. Ya, Pak Aulia silakan. Ya, silakan Pak Aulia, silakan. Waalaikumsalam. Silakan Pak Aulia. Kayaknya gangguan mikrofonnya itu, headsetnya Bang. Ini aja deh, diketik aja, kita tunggu kok. Diketik aja, kita tunggu. Oke, ada lagi teman-teman, silakan open mic-nya ya, langsung ya. Mbak Periwati nih, baru gabung nih, atau ada yang mau ditanyain lagi? Siapa? Silakan raise hand, atau enggak ditulis di ini, Mbak Desuneti, atau Mbak Cut Latifah nih dari Aceh. Silakan dibuka mic-nya aja. Kalian rugi banget ya teman-teman kalau nggak mau nanya, mumpung kita sama-sama belajar di sini ya. Karena kalau di grup itu kadang ketumpuk chatnya, jadi kadang nggak bisa juga dijawab, bukannya nggak mau ya. Ayo teman-teman,
Sabar, yang buat nggak dapat sertifikat, sabar ya, dapat semua. Belum absen, Tenang, silakan tenang. absen. Sudah bisa sekarang. Yang belum absen silakan absen. Isi lagi ya teman-teman, ikut kasih linknya ya. Ayo, silakan. Ada yang nanya nih kuisnya, nggak ada. Untuk di seri ini belum ada. Nanti mungkin di seri berikutnya, kayaknya nagih ya. Di seri 6 nanti ada, di seri 6. Nah, seri Di hari 6. Kamis ada. Di Kamis ya. Iya, betul. Oke, teman-teman silahkan. Kalau ada yang mau ditanya, masih bingung gitu. Kita sama-sama belajar di sini. Mbak Nafriwati Dahlan nih, udah cantik nih. Silahkan kalau ada yang mau ditanyain. Malu ya. Oh, di sini. Kenapa ini? Mas Hendy mau nanya, silakan. Tuh di kolom chat ada yang tanya. Oh, ada yang nanya. Apa nih? Oh, ini. Mbak Siti, silakan open mic aja langsung ya. Hostnya lagi puasa, Mbak Siti. Silakan langsung tanya ya. Siti Anisha, Mbak Siti. Ya. Bentar. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siap. Kasih ya Pak, maaf tadi terlambat sekali. Jadi penjelasan dari Bapak saya sangat tidak mendengar Pak. Ini pertanyaannya karena baru masuk ya Pak. Seperti di kolom chat dalam mengumpulkan dan mengolah data hasil evaluasi penyuluhan secara spesifik lokasi itu seperti apa Pak? Oke, siap. Dulu. Oke, siap. Jadi kalau kita kembali tadi, langkah evaluasi itu pada umumnya 5. Yang pertama instrumen, yang tadi instrumen langkahnya ternyata 3. Yang pertama cari aspeknya, kemudian buat indikator, kemudian yang ketiga buat daftar pertanyaan. Maka jadilah instrumen atau daftar pertanyaan atau kerennya lagi kuesioner. Jadi kuesioner itu daftar pertanyaan. Nah, langkah kedua setelah instrumen adalah mengumpulkan dan mengolah data. Jadi jika daftar pertanyaan tadi kita tanyakan kepada orang yang menjadi sasaran suluh. Misalkan, apakah Bapak sudah mengetahui tentang cara memilih calon induk nilai yang baik? Dia jawab nanti, oh bisa begini. Nah, itu disebut dengan mengumpulkan data. Jadi yang tadi daftar pertanyaan kita tanyakan kepada orang yang kita sebut dengan sampel, jawabannya kita catat, itu disebut dengan mengumpulkan data. Kemudian yang disebut mengolah data adalah saat data yang kita kumpulkan jawaban orang-orang tersebut, kita buat sebuah tabel. Jadi misalkan nanti akan dapat sampelnya misalkan 10 ketua kelompok budidaya ikan. Kita tanya, dari 10 itu ternyata 4 orang mengetahui tentang cara memilih calon induk nilai yang baik, 6 orangnya belum. Nah, sajian data dalam bentuk tabel ini disebut dengan mengolah. Jadi namanya, kemudian beliau jabatannya ketua kelompok apa, kemudian tentang satu hal yang kita tanyakan tadi jawabannya apa. Nah, itu disajikan dalam bentuk tabel, namanya mengolah data. Kemudian langkah setelah mengolah data adalah analisa data. Dari data tabel yang banyak, misalkan pertanyaannya 10, sampelnya 10, sudah ada 100 buah pertanyaan dan jawaban kan. Kita susun dalam satu diagram sehingga mudah dibaca dan diberi arti, itu disebut dengan menganalisa data. Analisa datanya boleh mau yang kerennya deskriptif, kuantitatif, kualitatif. Kalau yang nggak kerennya katanya pakai analisa pohon masalah, pakai SWOT, pakai analisa apa aja. Nah, boleh. Demikian Ibu Siti Anissa. Mas, contoh instrumennya ada enggak? Contoh instrumennya ya nanti sebetulnya tinggal diketik aja di Google. Kuesioner, maka itulah contoh instrumen. Kemudian untuk memperoleh nanti dalam bentuk file Word, tinggal aja di depannya Word gitu. Kalau PDF tinggal tulis PDF.
contoh kuesioner penyuluhan muncul deh. Tapi nanti untuk memastikannya, nanti kita akan bagi di itu aja, di grup Telegram. Nanti contoh kuesionernya. Contoh kuesioner, contoh mengumpulkan mengolah tadi, contoh analisanya. Ya, siap. Sesaat lagi. Ya, nanti setelah selesai ini nanti dibagikan di Telegram. 4 file berupa contoh kuesioner, contoh apa tadi itu mengumpulkan mengolah, contoh analisa 3 file. Ya, siap. Terima kasih. Mungkin dari Mbak Ayu Prahayu ya. Silakan ingin bertanya, open mic-nya. Sertifikat teman-teman. Tolong jangan langsung spot jantung, nggak dapet ya. Nah. Ya, silakan. Eta mau nanya, Tak. Iya, siapa dulu? Mbak Eka ya? Silakan. Ya. Mas Farur, siap. Tanya. Sebenarnya sih tadi ikutnya nggak terlalu fokus, tapi masih sempat dengar-dengar dikit-dikit. Siap. Kan salah satu bahan yang bisa dievaluasi itu media penyuluhan ya? Ya, materi penyuluhan. Materi ya. Jadi misalnya kan dalam pelaksanaan penyuluhan itu kan kita menggunakan misalnya ada leaflet, ada folder, ada ini. Jadi misalnya kalau kita mau mengevaluasi mana media dari beberapa media tersebut yang paling efektif untuk digunakan pada media penyuluhan itu bisa nggak? Bisa. Nanti pakai analisanya analytical hierarchy process, perbandingan 9 berpasangan. Bisa itu. Nanti dikasih contohnya. Oh, ada ya? Ada contohnya tadi menyambung yang pertanyaan Ibu Siti Anissa. Jadi contoh tapi tidak materi penyuluhan, cuman tadi evaluasi dampak kayaknya. Karena satu contoh nanti menjawab, ya terjemahkan masing-masing lah begitu. Karena kalau kita ulang lagi, di dalam materi penyuluhan itu ada 6 unsurnya, misalkan leaflet. Oh ternyata dalam leaflet harus ada misalkan nama penyusun, instansi, kontak person, kayak gitu aja bisa dievaluasi. Sudah nggak kita dalam leaflet kita menyajikan data-data itu? Oh ternyata harus ada informasi pokok. Oh ternyata harus menghindari plagiasi. Nah hal-hal tersebut bisa dievaluasi. Yang saya nanti berikan contoh hanya pemberian contoh penggunaan analisis analytical hierarchy process. Jadi jika memilih sesuatu, yang paling baik itu pakai AHP. Jadi dia pendekatannya bukan SPSS, tapi pendekatan matematika. Jadi misalkan kayak gini aja, kualitatifnya, Mbak Eta cantik nggak? Pasti semua kan akan bilang cantik karena takut dimarahin kan? Nah, nggak dapat sertifikat nanti. Nggak dapat misalkan hadiah giveaway untuk kuis misalkan. Nah, tapi kalau di AHP nanti bisa, oh cantiknya Mbak Eta itu bisa ternyata dibandingkan dalam 18 kriteria sehingga nanti bisa diambil kesimpulan mana yang paling cantik atau tingkat kecantikan Mbak Eta tuh berapa gitu. Itu misal, karena penyuluhan itu kualitatif. Jadi misalkan, sudah bisa nggak Pak menyuntik ikan lele? Bisa katanya. Kan bisanya tuh, tetapi beda ini loh, ada beberapa tahapan atau tingkatan bisa. Jadi, Pak tahu nggak cara misalkan memilih induk ikan memijah katanya. Cuman kan perkata bisa itu kualitatif. Jadi, harus diterjemahkan dalam kuantitatif. Nanti akan diberikan contohnya untuk analisa hierarki proses. Demikian, Ibu Eka. Bentar. Tadi kan misalnya gini, yang media kan yang kita evaluasi kan? Ya. Saya gini, dari beberapa media yang kita gunakan itu, mana yang paling bisa lebih dipahami kayak gitu. Nah, itu gimana tuh itu? Cara evaluasinya? Bisa. Tadi cara evaluasinya kan tahapannya yang tetap sama 5. Jadi yang pertama misalkan menyusun instrumen.
Jadi yang pertama dalam menyusun instrumen ada 3 tahapannya tadi. Yang pertama aspeknya, misalkan aspeknya itu penyusunannya. Jadi pertanyaannya nanti tentang penyusunan materinya. Kemudian yang kedua misalkan dalam pelaksanaannya apakah materi ini menyelesaikan masalah dari sasaran suluh kita. Misalnya, yang ketiga, aspek ketiga adalah capaian dampak materi penyuluhan misalkan. Nah, sudah ada 3 aspek kan? Sekarang aspek-aspek itu disusun lagi dalam beberapa indikator. Misalkan cara penyusunan tadi, tulisannya mudah dibaca nggak? Gambarnya menarik nggak? Misalkan. Atau ternyata informasinya itu merupakan satu pokok pikiran aja nggak? Karena misalkan pelaku utama tuh nggak bisa menerima materi penyuluhan, misalkan budidaya ikan lele cuman selembar dari memilih benih yang baik sampai panen, pasca panen cuman 1 lembar. Dia kan maunya misalkan memilih benih yang baik itu cuman 1. Nah, model begitu tuh, indikator-indikator. Setelah indikator buatlah daftar pertanyaan. Jadi sebetulnya langkahnya sama kayak yang sudah kita bahas, apapun yang dievaluasi, langkahnya cuma 5, kemudian setiap 1 langkah tadi ada lagi langkah tadi, misalkan instrumen langkahnya ada 3. Ikutin aja langkah itu, maka jadilah sebuah evaluasi. Berarti nanti dapat evaluasi kalau lebih dari 40 jadi buku, berarti 2 nanti, dapat 2 angka kredit. Kalau saran saya, pilih yang besar. Pilih yang besar, salah satu aja berarti. Iya, pilih salah satu tapi pilih yang besar. Jadi yang besar ini kelebihannya jika yang besarnya tidak dapat, pasti untuk yang kecil tuh pasti udah dapat. Misalkan gini, kita mengajukan dalam buku nilainya kan 12,5, buku nasional ber-ISBN. Kemudian kalau kita ajukan dalam evaluasi, paling kita dapat itu 0,5, itu paling gede tuh. Itu sudah 15 kali. Jadi evaluasi pelaksanaan, evaluasi dampak, sama evaluasi spesifik lokasi, 3 macam evaluasi masing-masing 1, diajukan pada masing-masing 5. Jadi instrumennya sendiri, mengolah data sendiri, analisa sendiri, pembahasan sendiri, laporan sendiri, sehingga ada 15 laporan. Itu paling angkanya 0,5 paling besar kan? Coba bandingkan kalau kita ajukan dalam bentuk buku ber-ISBN 12,5. Sekurang-kurangnya 12,5 itu pasti dikasih 2,5. Kan jauh di atas 0,5, 5 kali lipatnya. Benar-benar. Oke, ya, makasih Mas. Sama-sama. Mungkin dari tadi nih, yang resen, Bang Muhammad Taufik, asik nih, santai. Silakan Bang, kalau mau nanya Bang. Mbak Eta ada ini nih, ada di chat nih, Pak Aulia. Jadi beliau bertanya angka kredit untuk instrumen pengukuran kelas kelompok untuk penyuluh muda ada enggak? Jawabannya dalam persiapan itu instrumen pengukuran kelas kelompok itu hanya untuk madya. Jadi kalau di permenpannya bahkan hanya untuk utama, tapi karena madya boleh melaksanakan 1 tingkat di bawah dan di atas, maka madya boleh melaksanakan 80% kali 0,8, sebetulnya angkanya 0,8 sama dengan 0,6. Jika penyuluh madya atau pertama dan penyuluh lain dapat angka kreditnya dari penilaian kelas kelompok, kemudian peningkatan kelas kelompok. Jadi untuk setiap kelompoknya. Jadi angka kreditnya banyak juga, lebih banyak malah. Demikian. Kembali ke host. Oke, silahkan ada yang mau bertanya lagi nih. Silahkan open mic aja ya, langsung ya teman-teman. Masih ada Mbak. Ya, silakan. Ini tadi, ini mungkin perlu kita diskusikan ini, Dinda Parul. Siap, Ibu. Mengenai mendiskusikan hasil pengkajian. Nah, ini mendiskusikan hasil pengkajian, apakah hasil kajian sendiri bisa didiskusikan, atau hasil kajian peneliti, atau hasil kajian para pakar yang kita harus diskusikan dan bisa mendapatkan nilai angka kredit. Nah, kemudian ini mengenai
rekapitulasi rencana usaha kelompok. Tadi katanya ini ada yang WA, hanya dinilai per komoditi ya. Kalau Ya, betul, per jenis usaha, Ibu. per jenis usaha. Jadi umpamanya dalam satu wilayah kerja hanya satu usaha, jenis usahanya budidaya, berarti hanya satu yang dinilai. Betul. Nah, padahal di Permeng ini, kenapa mesti di sini harus tanda tangan ketua, sekretaris atau diketahui oleh penyuluh kalau hanya dinilai satu. Apakah kalau kami yang di Satmingkal Maros itu menilai satu kelompok setiap satu kelompok dinilai satu. Ya, satu nilainya tapi satu dalam 1 tahun. Siap. Nah, hanya itu mungkin dulu. Oke. Saya akan menjawab dari pertanyaan nomor 2. Betul sekali kata Ibu Marwah. Jadi terus kenapa alasannya hanya satu? Ini sudah kita bahas pada seri 1. Jadi ada 2 pokok kenapa alasannya kenapa rata-rata RUB hanya dinilai maksimal per jenis usaha. Karena syarat pertama di persiapan tidak boleh lebih dari 20%. Jadi seluruh angka persiapan tidak boleh lebih dari 20% keseluruhan dupak. Jadi kita bayangkan aja kalau 0,138 kali 14 itu angkanya sudah gitu. Paling banyak ya, banyak yang di RUB. Betul, Ibu. Jadi kenanya pasti di situ nanti. Jadi walaupun lolos nanti waktu penilaian pertama saat di pleno tim nanti masa katanya persiapan sama pelaksanaan imbang misalkan kan jadi langsung kita memasukkan ke dalam rumus maksimal di persiapan hanya 20%. Sedangkan pelaksanaan boleh sampai 100% ceritanya kan. Ya begitu Ibu. Jadi pasti kena di situ. Tapi nggak apa-apa. Jadi usulkan saja sebanyak yang kita bisa. Misalkan saja saya itu 14 kelompok yang saya bina. Maka saya tetap mengusulkan 14 kelompok. Walaupun saya sudah tahu pasti bahwa yang dinilai hanya 3. Karena kita itu untuk mengajukan dupak itu bermainnya yang pertama seni, yang kedua main perasaan. Jadi tim penilai saking killernya aja mempunyai perasaan. Jadi yang 14 tadi, walaupun nanti dinilai cuma 3, nanti dia alihkanlah ke pengumpulan data, dia alihkan ke pengolahan data, sehingga semua yang 9 kegiatan dalam persiapan penyuluhan dapat dia masukkan dari ini tadi profil kelompok. Tapi itu kan permainan hati di tim penilai. Jadi menurut saya, jika kita punya 14 kelompok, ajukan saja. Walaupun sudah tahu tidak akan dinilai maksimal. Tetapi di penilaian ini tidak ada yang sempurna. Jadi kita ada misalkan di mengolah data ada kelemahan sedikit. Di mengumpulkan data kelemahan sedikit dengan ada kelebihan di profil kelompok nanti akan menutupi nilai-nilai yang tadi sesama di persiapan. Begitu. Mungkin Ibu Marwah sependapat kali ya Ibu ya. Ya. Kadang ya dia membuat karya tulis tapi hanya mungkin karya tulisnya hanya 10 lembar dimasukkan ke materi. Betul. Jadi perasaan. Kita bermain hati nurani. Jadi tidak ada hal yang sia-sia yang diajukan. Ya. Kemudian yang kedua, yang tadi pertanyaan pertama. Jadi pembahasan itu yang dimaksud kajian itu yang mana? Jadi ceritanya ini ada pada unsur pelaksanaan. Jadi bukan pada unsur pengembangan profesi. Jadi yang kita kaji ini, yang kita bahas ini, pembahasan hasil pengkajian itu ada 2 macam. Jadi ini rangkaian ini sama demonstrasi cara, percontohan, uji coba lapang, spesifik lokasi, dan pengkajian teknologi. Jadi pengkajian teknologi ini ada 2 macam. Yang pertama
teknologi terrekomendasi, yang kedua adalah teknologi spesifik lokasi. Jadi yang dibahas adalah kajian teknologi terrekomendasi atau kajian teknologi spesifik lokasi. Merupakan rangkaian pilihan dari 5 kegiatan, demonstrasi cara, kemudian percontohan, uji coba lapang. Yang kita kaitkan pada seri 4, kita kaitkan jika ada kelompok yang kita bina dapat bantuan pemerintah, maka sebaiknya diusulkan pada kegiatan salah satu berupa demonstrasi, uji coba lapang, percontohan, pengkajian teknologi terrekomendasi, dan pengkajian teknologi spesifik lokasi. Jadi yang dimaksud pembahasan hasil kajian di sini adalah salah satu di antara 2, yakni teknologi terrekomendasi atau teknologi spesifik lokasi. Demikian, Ibu. Terima kasih. Ini sangat luar biasa, benar-benar kegiatan kita ini semua terurai betul-betul terurut, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, kemudian ini sampai evaluasi. Jadi alhamdulillah, saya juga ucapkan banyak terima kasih karena kita banyak sharing. Nah, ini membuahkan hasil, utamanya bagi kita semua, karena yang saya selama ini menilai atau bukan menilai, mencocokkan hasil pekerjaan teman-teman semua, hampir tidak ada yang mengevaluasi. Itu tadi juga rata-rata apa yang dikatakan oleh Mas Farul, bahwa perasaan kita main perasaan saja, karena banyak-banyak yang dipersiapkan yang lebih, utamanya tadi mengenai RUK. RUK itu diusulkan semua kelompoknya umpamanya ada 25 dikali sekian 0, sekian, jadi yang paling tinggi itu memang. Jadi itu memang kita main perasaan saja, karena merasa kasihan juga kepada teman-teman bahwa banyak yang dihilangkan. Jadi pada kesempatan ini mungkin teman-teman juga yang merasa berkecil hati dulu, merasa oh begini tim penilai begini, ini mengucilkan tim penilai atau merasa sekarang oh ternyata begini, dia sudah memahami dan jelas apa yang harusnya kita perbuat. Terima kasih Pak Farul. Sama-sama Ibu. Silakan Dek. Riana. Ya, terima kasih. Yang BRPPU Palembang silahkan dicek ya, M-Bankingnya sudah masuk tutupin sama uang makan. Ya, kemudian sabar ya, yang buat sertifikat tolong ya, tenang, bakal dapat semua kok, tenang aja. Karena memang ada dibatasi di Google itu cuma 100 peserta ya, nanti kita urut ya. Kemudian masih ada yang mau ditanyain nih? Masih ada waktu? Ya, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Harur. Siap, Pak Herianto. Pak Ibunda Marwano, Pak ini mohon izin untuk menyampaikan sedikit sekedar share terkait dengan selama ini yang kita ajukan DUPAK. Terkadang mungkin kami pribadi, mungkin atau teman-teman yang lain, apakah di setiap Satminkal berbeda-beda dalam hal penilaiannya, tapi saya yakin jelas setiap tim penilai itu pasti objektif untuk menilai setiap usulan DUPAK teman-teman. Hanya terkadang kami sebagai penyuluh ketika mengusulkan DUPAK, ada beberapa hal yang kami kurang pahami, seperti ketika kami mengusulkan di DUPAK di misalkan periode pertama, terkadang di hasil penilaian daripada tim penilai, kami tidak mengetahui apa kekurangan, apa yang harus kami perbaiki dengan usulan DUPAK di periode pertama kami. Sehingga, mohon maaf lagi-lagi, dalam hal efisiensi kertas dalam hal ini, karena kami tidak mengetahui di mana kekurangan atau apa yang harus diperbaiki di periode pertama kami ketika mengusulkan DUPAK, sehingga kami usulkan atau kami ajukan di periode berikutnya. Dan kita tidak tahu juga tim penilai di mana hasil koreksinya, bahwa yang usulan ini diterima atau usulan ini masih diperbaiki atau mungkin sudah tidak dinilai, sehingga lagi-lagi ya memang semacam usulan DUPAK yang selalu diulang-ulangi, seperti itu. Mungkin dalam hal ini khususnya mungkin di Satminkal Maros
Ibu Marwah Nompo ini yang masih menjelang maghrib, masih segar-segar ini. Dan kemudian Pak Fahru Ros ini luar biasa semangatnya. Dan hostnya juga ini, walaupun di sampingnya masih ada pengawalnya yang masih setia dengan kita semua. Demikian mungkin saya kembalikan ke moderator. Jawab aja, Mas. Ibu Marwah dulu mungkin. Oh iya ya. Baiklah, makasih Dinda. Jadi ini memang hasil penilaian kami di Satmingkal. Kalau saya jadi tim penilai, semua yang saya nilai saya harus catat. Saya harus catat apa kekurangannya. Kadang biasa saya kasih ke ini, ke apa sebenarnya itu tidak bisa, tetapi untuk bagaimana kedepannya dia untuk merubah, jangan pada tahun ini dia usulkan kekurangannya ini. Nah ini juga ada di sekretariat, di sekretaris itu menyusung hasil evaluasi tim penilai yang tahun ini apa-apa. Jadi ada kriteria kekurangannya ini. Jadi hasil evaluasi kita tahun ini, umpamanya ini ada beberapa poin itu yang harus kita berikan informasi kepada Lukan, utamanya di Satmingkal Maros. Kalau bagi saya tim penilai semua dicatat, atau tim penilai yang semuanya dia mencatat, kemudian kita rapatkan di pleno. Jadi di hasil pleno itu dirumuskan bahwa kekurangan teman-teman yang selama ini, mulai kemarin itu yang paling pertama adalah pengusulan dupak. Ada juga yang tidak membuat dupak, pengusulan dupak hanya angka kreditnya saja. Kami tim penilai sebenarnya tidak boleh menilai, tetapi mungkin masih ada kebijakan, apalagi kalau dia sudah 4 tahun atau 5 tahun, kita masih memberi kebijakan. Ada juga yang sampai ditolak, karena banyak hal, tidak tanda tangan kadisnya atau siapa, tidak ada pengantarnya, itu. Kemudian dupaknya yang tahun ini yang tidak ada dupaknya ditolak, tapi yang penilaian lalu kadang ada beberapa yang saya yang buatkan sendirian pengusulan dupaknya. Coba bayangkan, tapi alhamdulillah pada penilaian ini sudah sangat luar biasa. Dari teman-teman semua mengusulkan sudah rapi. Walaupun sebenarnya pada umumnya ya plagiat, utamanya materinya dari Pak Fahru Rosi hampir tidak ada yang dirubah adalah hanya namanya. Itu mungkin yang perlu Lukan, utamanya Satmingkal Maros yang tidak lagi berbuat kesalahan, karena pasti semua tahu bahwa memang saya yang selama ini plagiat, memang saya laporan saya hanya 1 lembar, memang saya kegiatan kunjungan saya dia juga kelompok, dia juga perorangan, padahal tidak bisa gitu. Kemudian mengenai demonstrasi, cara mungkin hanya ada daftar hadirnya, tetapi tidak ada orang yang didemonstrasikan. Itu jadi banyak hal. Kemudian mengenai karya tulisnya juga ada hanya 15 lembar, hanya dikelip di kayak laporan biasa. Nah, makanya tim penilai itu biasa tidak ada dia buang, hanya mungkin dipindahkan ke materi. Itu. Kemudian lebih banyak tadi yang perencanaan, lebih banyak dibanding dengan pelaksanaan. Itu juga dikurangi, biasa dikurangi tapi dialihkan ke pelaksanaan. Saya kira itu Dinda, kami dari tim penilai Maros, Iya, Bu. itu ada rumusan yang selalu kita keluarkan utamanya di grup, selalu ada. Terima kasih Dinda. Sama-sama, Bu. Terima kasih. Ada lagi Kak? Saya sedikit menambahkan Mbak Ita. Ya, Mas Fahru. Oke. Jadi karena beda-beda, jadi semua orang yang dinilai ada catatannya, catatan perbaikan. Hanya setiap tim penilai kode etiknya tidak boleh mengkomunikasikan langsung kepada orangnya.
Jadi yang boleh mengkomunikasikan adalah sekretariat tim penilai. Kalau di kami di Satminkal Banyuwangi itu Ibu Erik. Jadi untuk menjalankan setiap dan seharusnya bagaimana. Ini untuk sekedar pengobat rasa penasaran saja. Kalau di akan diberikan catatan ini di layar. Nah, jadi semua yang dinilai pada bagian tertentu dinilai berapa, diajukan berapa di filenya, termasuk pleno dapat berapa, setelah pleno peroleh berapa, naik pangkat apa enggak. Nilai di kami modelnya kayak edupak lah, kayak edupak on, bisa langsung diajukan, kemudian bisa ditulis. Jadi di sebelah kanannya itu misalkan ini diajukan 6, dinilai hanya 1 karena begini. Nah, hanya sayangnya yang ya. Nah, jadi yang menahan hal catatan ini nanti kepada yakin seluruh Satminkal bersedia dihubungi tim sekretariat di BP3 Banyuwangi, Jawa Timur, nanti akan menjelaskan dia dari mana, hafal kesalahannya, plagiasinya. Ini 5 orang yang sama, kebetulan sekretariat rata-rata hafal karena tahun demi tahun setiap periode menangani orang yang sama, jadi mereka lebih hafal daripada tim penilainya. Kalau tim penilai menilai periode ini kemudian lupakan gitu. Kalau sekretariat sampai periode yang akan datang dia masih ingat, ini kemarin tidak dinilai begini, ini kemarin bikin report-nya judulnya ini, periode berikutnya sama lagi, periode berikutnya dia akan ingat. Nah, demikian, hanya tambahan aja. Kalau penasaran ternyata ada catatannya untuk masing-masing orang. Demikian. Saya tambahkan sedikit, Mbak Teren. Jadi iya, benar Pak. Kami di Satminkal Maros juga itu ada. Tetapi itu tadi saya katakan bahwa itu memang tidak ada haknya kita sebagai tim penilai untuk mengeluarkan. Tetapi bagi saya, kalau umpamanya ada yang bertanya, kebetulan saya mungkin ada dia tahu bahwa oh Bu Maroy apa kesalahan saya, jadi ada saya catatan pribadi. Jadi ada catatan pribadi, sebenarnya itu tidak boleh keluar, tetapi bagaimana ke depan supaya ada perubahan, ada peningkatan, bahwa hari ini mungkin sekian, oh ini tahun depan harus saya rubah ini. Jadi itu jadi semua catatan sampai sekarang saya masih pegang. Kemudian itu juga diplenokan. Jadi ada rekap hasil pleno itulah yang dikeluarkan sebenarnya, sampai dikeluarkan di grup bahwa oh tahun ini kesalahannya banyak ini. Jadi ada semua. Jadi saya kira itu dan sudah pasti sudah jelas bahwa di mana saya letak kesalahan saya. Apalagi sudah mengikuti webinar mulai 1, 2, 3 sampai sekarang ini, sangat paham dan jelas, oh saya kesalahanku di sini. Kira itu. Ya, Oke, teman-teman, waktu sudah habis ya teman-teman. Mungkin ada pertanyaan yang tidak tertampung, silahkan di grup ya. Sekali lagi bagi yang tidak mendapatkan sertifikat, silahkan isi link absen, dan nanti kalau link absennya bermasalah, mungkin nanti tim Medco mengirimkan absensi lainnya dengan dibuktikan dengan absensi ya, hadir di screenshotnya ya. Mungkin terima kasih Mas Fahrur. Terima kasih, maaf jika ada salah-salah. Ya. Bu Marwanompo juga terima kasih. Ya, sama-sama Mbak. Mohon maaf karena hari ini tidak sempat bawa materi. Insya Allah periode akan hari Jumat ya. Hari Kamis, Ibu. Oh, hari Kamis, iya ya. Oke teman-teman, sekian dari saya. Apabila saya ada kata salah, saya mohon ampun ya. Saya mohon maaf juga. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.